Netines, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Meli Anggreni di Nesa Station, tentunya di Nesa Study, di segmennya Nesa Study. Aduh, hari ini emang luar biasa sekali. Saya kedatangan banyak tamu nih Netines. Jadi hari ini kita masih akan membahas seputar jurusan-jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Subang ini. Ada 10 jurusan dan semuanya sudah diperkenalkan, tinggal beberapa lagi. Ini saatnya Netines menyimak dengan baik kalau mau masuk ke SMK 1 tapi masih bingung mau milih jurusan yang mana. Hari ini saya sudah kedatangan tamu kembali. Ini adalah kepala program dari jurusan Teknik Logistik, salah satu jurusan yang ada di SMK 1. Sebelah kanan saya sudah ada Bu Ariza. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau sama Ibu harus lemah lembut kayaknya. Assalamualaikum Ibu gitu ya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bu Ariza ini biasanya dipanggilnya sensei ya Bu. Biasanya kalau alumni Nesas mungkin Netines di rumah juga taunya oh ini mah Ariza sensei gitu ya Bu. Tapi kenapa Bu Ariza jadi kepala program, nanti kita bahas. Bu, apa kabar Bu? Alhamdulillah, terima kasih Ibu sudah mau datang ke Nesa Station Bu, di segmennya Nesa Study. Ibu mungkin boleh say hi dulu Bu ke Netines. Halo Netines gitu Bu. Halo Netines. Kalau pakai bahasa Jepang apa Bu? Nandeshoka. Nandeshoka Netines gitu ya? Gimana Bu? Nandeshoka. Apa ya tuh ya? Kalau sekarang siang mungkin ya. Iya. Netines, konnichiwa Netines. Iya gitu, konnichiwa Netines gitu. Kalau ngomongnya udah kayak Jepang-Jepang banget lah Ibu. Bu, pertama kali ya Bu podcast? Apa sudah pernah podcast sebelumnya? Pertama kali. Oh, pertama kali. Gimana Bu rasanya Bu? Rasanya gimana ya? Mungkin kebanyakan saya lihat mungkin podcast orang lain ya. Lihatnya close the door ya. Jadi kira-kira gimana ya kalau saya di podcast sama Meli gitu ya? Gitu. Ngobrol aja Bu. Ini kita mau membahas seputar jurusan teknik logistik. Yang kita tahu teknik logistik ini adalah jurusan bungsu. Ya. Jurusan bungsu di SMK 1 bareng sama jurusan kuliner. Itu jurusan bungsu yang kuliner itu udah lebih dulu banget. Bu Ihat udah duluan. Sekarang Ibu. Bu mau tahu nih Bu, mau nanya. Di teknik logistik itu kita belajar apa saja, dan teknik logistik itu apa gitu Bu? Karena kalau dilihat dari logistik berarti kan kayak memanage storage dari barang-barang mungkin ya Bu. Nah mungkin lebih detailnya Bu bisa disampaikan ke Netines, teknik logistik itu apa, kemudian kita belajar apa saja Bu? Oke ya. Baik, jadi kalau teknik logistik itu sebetulnya suatu disiplin ilmu ya. Iya. Disiplin ilmu yang mempelajari perencanaan mungkin ya, kemudian pengorganisasian juga, pengawasan, aliran barang tentunya ya, dari produsen konsumen, juga informasi titik awal barang sampai tiba ke konsumen. Estimasi ini ya perjalanan ya, informasi juga. Mungkin selama ini kan Netines mungkin berpikirannya kalau logistik kurir paling gitu ya, seperti itu. Memang itu bagian dari juga sebetulnya ya, emang bagian dari logistik juga. Karena logistik sangat luas mungkin ya. Sebenarnya logistik itu bagian dari supply chain ya, rantai pasok gitu. Makanya di situ pasti ada pemenuhan kebutuhan, dan tentunya harus ada peningkatan efisiensi gitu. Oke. Di teknik ya, logistik SMK 1 tuh seperti itu ya Bu. Jangan berpikiran hanya sampai sebatas teknik logistik kurir nih gitu. Nggak cuma gitu, tapi juga memanage dan mengelola mungkin ya Bu. Ya. Jadi nggak lingkupan kerjanya nggak hanya sebatas mengantarkan. Iya. Kan anak-anak juga mungkin nanti kalau yang berminat ya, gambarannya nanti akan belajar mengenai, tentunya ya kalau untuk dasar-dasar ya, semuanya juga pasti diajarkan mengenai wawasan dunia kerjanya mungkin ya. Kemudian K3LH-nya, basic skill di pekerjaan juga gitu ya, kecakapan kerja dasar, kemudian budaya kerja juga ya, budaya kerja juga. Kemudian administrasi pengolahan untuk pengadaan barangnya, pengadaan barang dan jasa tentunya ya. Kemudian juga pelayanan pelanggan juga ada. Pelayanan ke customer dan lain-lain gitu ya Bu. Kemudian selain itu anak-anak juga akan belajar mengenai teknik distribusi juga.
Iya. distribusi, kemudian di konsentrasi keahliannya nanti belajar real mengenai pengadaannya. Itu baik pengadaan barang jasa di pemerintahan atau di perusahaan swasta. Oke, berarti memang maksudnya teknik logistik ini lingkupannya udah luas sekali gitu, dari mulai distribusi barang, ngecek tentunya ya Bu, cek barang, kemudian barang sampai disampaikan kepada konsumennya seperti apa gitu. Tapi kita juga bisa bergelut di bidang logistik yang berkaitan dengan kepemerintahan gitu ya Bu. Perusahaan juga, swasta juga bisa. Pergudangan juga, pergudangan, kemudian packing juga. Tapi lingkupannya barangnya bebas Bu, apa saja? Maksudnya kayak apa barangnya harus berupa kayak misalkan kan banyak ya Bu, kalau kita melihat di rumah sakit ada logistik obat gitu. Itu juga termasuk semuanya. Pokoknya misalkan itu perusahaan rumah sakit, berarti apa saja yang dibutuhkan rumah sakit, apa saja barang-barang dan jasa yang dibutuhkan rumah sakit ya. Di pemerintahan juga sama, di swasta juga sama, di perusahaan tersebut memerlukan apa saja gitu. Nanti ada bagian pengadaan gitu. Kemudian ya untuk pergudangan juga, di pergudangan baik itu barang keluar masuk, kemudian penyimpanannya gitu ya, penyimpanannya termasuk persediaan juga. Jangan sampai persediaan kosong gitu. Sampai memperkirakan kedepannya akan butuh berapa lagi barang gitu. Berarti itu, kita akan tahu kalau misalkan yang masuk barang sekian sudah sampai ke perusahaan tertentu, berarti berapa lagi nih yang harus dibutuhkan gitu. Barang yang sama sampai memenuhi dari si kuota yang diinginkan gitu ya Bu. Dengan permintaan dari pelanggan misalnya seperti itu. Berarti memang luas ya Bu, bukan hanya sekedar bahwa kita menerima satu barang kita distribusikan ke konsumen, tapi juga cakupannya ya bisa dimanapun gitu ya. Bu, ini juga kalau kita melihat balik lagi gitu, teknik logistik ini adalah jurusan bungsu yang ada di SMK 1. Saya ingat banget pengesahannya juga dulu di Mundu ya Bu, di Cirebon. Di SMK Mundu itu barengan dengan jurusan kuliner tahun 2021 berarti sudah berjalan 4 tahun. Sudah ada 3 angkatan yang meluluskan 3 angkatan. Kalau lulusan baru 2 mungkin ya. Baru 2 angkatan. Tapi mitra industrinya atau mitra idukahnya sudah sampai sejauh mana nih Bu, kita kalau misalkan mendatangkan guru tamu atau mungkin penempatan PKL, kemudian juga ada semacam penguji di ujian kompetensinya, itu sudah sampai sejauh mana dan dari perusahaan mana Bu? Kalau misalnya selama ini mungkin ya, karena kita juga untuk mitra kerjasama, mitra iduka, ada yang logistik dari BUMN ya, tentunya mungkin nanti sudah pada semua ya dengan PT Pos Indonesia. Di Pos ya betul. Ya, PT Pos Indonesia dengan anakannya pos logistik gitu ya. Pokoknya yang istilahnya kita inginnya karena cukupnya nasional, mungkin ya internasional juga gitu. Sekalian juga karena kita gagasan dari Bapak Kepala Sekolah gitu ya. Terima kasih sekali untuk Pak Yanda Subianto. Jadi memang diharuskan kita itu memiliki produksi kalau dulu ya. Jadi kita menggandeng PT Pos Indonesia ya sebagai tempat wadah anak-anak untuk berwirausaha juga gitu kan, belajar berwirausaha juga gitu. Kemudian kalau misalnya jadi kami pun menyesuaikan juga dengan sarana prasarana. Kalau untuk UKK memang kami selama ini masih bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. Memang tidak kemungkinan mungkin ya kalau misalkan sarana prasarana kami sudah terpenuhi, kami juga ingin istilahnya kalau dengan PT Pos kan kita lebih ke collecting, kemudian processing, dengan transportingnya gitu ya, dengan delivery gitu. Mungkin nanti ingin kedepannya ada di pergudangan juga sebetulnya, tapi karena Sarpas belum terpenuhi mungkin ya, insya Allah kedepannya ingin ada mengembangkan sayap lah gitu. Insya Allah bertahap ya Bu ya. Bismillah. Mudah-mudahan memang kedepannya semakin maju gitu. Dari segi sarana prasarana juga mendukung gitu. Ya, kalau untuk PKL sendiri ada yang tadi ya mungkin logistik ekspedisi ya di PT Pos, kemudian GNT juga ya. Kemudian untuk manufaktur, di manufaktur itu ada di PT Eco Paper, kemudian PT Bonti,
ada lagi di PT Abacus sama di PT SIL kalau untuk yang PKL selama ini. Oke, berarti memang udah Itu keluar kota juga ya Bu. Tapi anak-anaknya oke Bu keluar kota gitu? Iya, untuk orang tua dan yang sudah sangat mendukung gitu ya. Iya, kalau yang sudah kooperatif dan paham. Biasanya mereka sangat, ya Bu, mendingan di luar aja biar anak banyak ilmunya. Iya betul. Senang banget aku sama orang tua kayak gitu. Iya betul. Jadi mempermudah juga gitu iya. mempermudah juga. Kemudian untuk ada juga perusahaan yang bergerak di bidang retail, misalnya ya, di retail besar dengan Akun Pratama, dengan PT Pratama kalau kita mah Jogja mungkin ya, Jogja Subang. Ada yang PKL di Jogja juga ada. Oke. Berarti tapi mereka disimpannya di gudang gitu. Iya, di gudang juga untuk bagian memang sih kalau di Jogja kan di rolling ya. Tapi tetap anak-anak base itunya memang untuk di keluar masuk barang di gudang gitu ya. Baik penyimpanan ataupun di displaynya juga sama. Berarti kalau kita melihat dengan luasnya semua tempat PKL nih Netines, berarti lapangan pekerjaan yang akan diambil oleh anak-anak teknik logistik ini maksudnya yang akan ditempuh nantinya juga banyak ya Bu jalurnya. Iya, termasuk tambahan mungkin ya tadi yang perusahaan distribusi juga seperti PT Cyprus Utama, PT Wings mungkin ya kalau kita Wings ya, PT Wings. PT Wings juga anak-anak juga memang istilahnya di bandara juga di pelabuhan udara juga sebetulnya ada gitu ya untuk kargo. Karena anak-anak kan belajar juga di kelas kalian itu ada pedagang internasional juga. Iya. Saya ada sedikit ilmu ini sharing aja ya Bu. Ya. Saya punya teman, dia itu logistik tapi ekspor import gitu. Tapi perusahaannya dari Jerman. Ya, salah satu perusahaan dari Jerman. Jadi dia di sana tapi sebagai customer service. Memenuhi target dan lain-lain itu barangnya yang dikirim juga tidak sedikit gitu. Berarti nanti juga mereka bisa ya Bu seperti itu ya. Iya, berarti sama aja logistik juga, cuma mungkin lingkupannya lebih ke internasional. Iya, seperti itu. Iya, berarti memang luas sekali. Iya, anak logistik itu harus memang semua juga jurusan sama ya, harus pintar matematika dan pintar bahasa Inggris ya. Ya itu skill yang akan kalau itu skill yang harus dilatih juga yang insya Allah kalau misalkan anaknya disiplin dan mau ya pasti akan bisa gitu ya Bu ya. Karena dokumen-dokumen internasional kan harus dengan bahasa Inggris ya. Iya betul. Apalagi sekarang kan istilahnya banyak akses untuk ekspor impor sangat banyak gitu. Cuman ya itu bahasa Inggrisnya juga harus di-upgrade gitu. Luar biasa sekali. Saya justru baru tahu banget Bu kalau misalkan jurusan logistik itu seluas itu gitu. Karena yang ditahu anak-anak sering cerita karena saya pernah ngajar di logistik itu dikasih 1 tahun. Terima kasih Bu kesempatannya. Sama anak-anak itu kadang masih ada beberapa anak-anak yang enggak kok Bu kalau logistik itu ya kita hanya seperti di JNT aja gitu. Misalkan hanya sebagai kurir dan lain-lain gitu. Padahal lingkungannya luas gitu ya, seluas itu. Kamu mau bekerja atau mungkin mau berkuliah jurusan logistik bisa Bu. Ada kalau untuk di negeri mungkin ya di UPI juga ada teknik logistik. Kemudian kalau untuk rekan kami juga ya ada dari akademisi dari ULBI ya, Universitas Logistik Bisnis Internasional. Kalau dulu ini ya apa namanya Poltekspos ya dulu ya. Iya angkatan aku soalnya pas kuliah Poltekspos itu ya sekarang jadi ULBI. Mereka basicnya memang benar-benar concern ke logistik gitu, ke logistik. Iya betul logistik. Ibu luar biasa sekali ini penjelasannya sampai tidak terasa sudah beberapa menit berlalu. Menuju segmen terakhir Bu, sedikit promosi juga dari Ibu ke Netines semua. Mungkin ada kelas 9 yang ingin masuk SMK 1 tapi masih bingung memilih jurusan, bahwa di SMK 1 itu ada jurusan teknik logistik. Ibu mungkin boleh promosi kenapa Netines harus memilih teknik logistik. Oke. Ya Netines yang masih ragu-ragu, yang masih bingung untuk memilih jurusan di SMK 1 ya, SMK 1 Subang, Minesas yang keren gitu ya. Netines boleh istilahnya searching dulu lah apa itu logistik mungkin ya. Jangan sampai nanti tahu gitu mas saya milih logistik saja gitu ya. Atau misalnya ada penyesalan di akhir gitu ya Bu. Atau kenapa saya milih logistik nih, itu kayaknya salah gitu. Itu harus diluruskan lagi niatnya mungkin ya. Ya ini mungkin ya karena kedepannya mungkin anak-anak apa yang akan Netines raih gitu ya, pasti ujung-ujungnya
peluang karir gitu ya. Iya. Mungkin yang kita himbau mungkin ya, karena logistik peluang karir juga luas, karena kaitannya industri ya, industri tetap berkembang pesat gitu ya. Karena istilahnya kita berkaca sebelumnya juga pada saat COVID gitu ya, semua mati kecuali logistik. Karena kalau tidak ada logistik, nggak ada rantai pasok, tidak akan jalan semuanya. Banyak banget, luar biasa Ibu promosinya sambil mempromosikan dianalogikan dengan satu keadaan ya Bu. Iya, betul. Tapi memang betul se-urgent-urgentnya satu keadaan kita tetap butuh barang gitu. Betul. Logistik mau itu sandang pangan, ya. kita akan butuh gitu. Dalam keadaan genting sekalipun ya logistik tetap berjalan. Makanya lapangan pekerjaan untuk logistik banyak terbuka gitu ya. Iya. Selalu. Bahkan Bu, sebelum anak-anak PKL juga di sini ada UP ya Bu? Iya betul, ada UP. Agen Pos, iya, logistik. PT Pos sama, tapi yang jaganya anak-anak. Ya, yang jaganya anak-anak dari kelas 11 dulu, biasanya nanti baru di pertengahan semester ganjil itu anak kelas 10 mulai dilibatkan. Oke, berarti mereka akan mulai belajar dari kelas 10. Tentunya ada pembimbingnya sendiri ya Bu ya. Betul. Ada guru-guru produktif yang juga membantu mengarahkan anak-anak. Tapi Bu, konsumennya kalau untuk PT Pos Log yang ada di Nesas ini itu untuk internal saja atau untuk umum? Silakan untuk umum juga nanti yang kebetulan dekat mungkin dengan SMK 1 Subang, silakan untuk melakukan transaksi di agen pos kami. Ya. Kebetulan memang tempatnya sentral, ada di tempat sentral bisnis ya Bu ya. Jadi biasanya pelanggan kami itu tidak hanya internal ya, dari eksternal juga ada. Ada beberapa juga sekolah yang terdekat yang biasanya memecahkan kepada kami gitu untuk pembayaran listrik ini. Oke, itu hanya payment aja Bu fasilitasnya? Ada pajak juga, ada pajak juga gitu ya. Kemudian transfer juga ada gitu. Memang untuk sekarang transfer tidak sampai banyak gitu ya, karena dibatasi dari Pospinnya juga gitu. Kemudian pengiriman juga. Bisa mengirim? Ya, mengirimkan paket misalnya ya. Iya. Paket gitu. Tapi maksudnya jangkauannya mengirimkan paket? Sampai internasional juga. Oh bisa. Ya, karena kami itu kan istilahnya agen itu pendukung dari PT Pos sendiri gitu ya. Nanti barang yang dikirim oleh Tines nanti akan kita kirimkan ke DC, ke pusat yang ada di PT Pos Indonesia yang di Wisma Karya gitu. Nanti olah lagi dikelola sama mereka ya di sana ya. Oke, berarti layanannya tidak hanya untuk menerima payment aja nih Netines, tapi juga kalau Netines ingin mengirimkan paket mau domestik, nasional ataupun internasional, itu bisa di PT Pos Logistik yang ada di SMK 1. Betul sekali. Ya Bu, luar biasa sekali Ibu. Tidak terasa kita sudah ada di segmen akhir, sudah ada di penghujung segmen Bu. Sebelum saya tutup, untuk menambah semangat juga di kita semua, di Ibu, di saya. Kebetulan ini saya sama Ibu harus semangat karena lagi pakai baju pramuka. Oh iya, salam pramuka. Salam pramuka. Ini bertepatan tanggal 14 Agustus lagi hari ulang tahun pramuka ya Bu. Betul. Meskipun kita berdua nakal nggak pakai kacung. Ya, maaf sekali. Bu, untuk menambah semangat nih, biasanya teknik logistik punya jargon nggak Bu? Biasanya kan kalau misalkan UP mau mulai ada briefing dulu pasti ya. Ada jargon untuk menambah semangat. Kira-kira jargonnya apa Bu dari teknik logistik? Jargonnya itu together be patient. Together be patient. Tapi sebelumnya ya teknik logistik Nesas gitu dulu nggak? Teknik logistik together be patient. Oke, saya ikutan together be patient. Ibu yang teknik logistik ya. Bareng-bareng ke Netines ya yang ada di rumah ya Bu. Boleh ya? Siap ya. 1, 2, 3. Teknik logistik together be patient. Kok malah saya yang jadi semangat Ibu. Bu Ariza, terima kasih banyak. Ya ampun, saya bukan. Tapi Ibu nanti kalau mau mampir lagi ke Nesa Station, di segmennya kita mau bahas tentang bahasa internasional, bahasa Jepang. Insya Allah. Mau ya Bu? Ibu bawa, kebetulan Bu Ariza juga biasanya selalu bukan memanage Bu, membersamai guru volunteer dari Jepang ya Bu. Kemarin terakhir ada Nene Sensei, sebelumnya ada Atsuko Sensei. Nanti mungkin boleh diajak ke sini sebagai translator. Mudah-mudahan nanti sesegera mungkin. Iya, sesegera kesana mungkin bisa. Iya.
Ibu terima kasih sekali, jangan kapok Sama-sama mampir ke Bu Nesa Dewi. Station. Nanti Insya kita Allah. ada di segmen-segmen yang lain Bu, Oke, bukan oke. cuma ada di Nesa tadi. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Netines terima kasih, semoga ilmu yang disampaikan untuk jurusan teknik logistik dan yang lainnya pun akan menjadi eh, pembawa wawasan baru yang lebih luas lagi mengenai SMK 1, tentunya membawa keberkahan juga untuk kita semua ya Bu. Amin ya Rabbal Alamin. Iya, untuk Netines yang ada di rumah, jika ingin sumbang ide untuk segmen apa yang ingin Netines mau yang ada di Nesa Station, nanti boleh tulis di bawah di kolom komentar. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya tutup. Dadah Netines, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.